Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji aku di video sebelumnya, video kali ini aku akan jelasin manfaat menabung dan 9 kategori tabungan ala aku. Langsung aja ya, kita bahas manfaat menabung. Manfaat yang pertama itu, kita jadi punya dana darurat. Karena masa depan kita ke depannya gak ada yang tahu. Seenggaknya dengan menabung kita bisa melakukan antisipasi kalau misalkan terjadi suatu hal yang buruk dan membutuhkan dana yang mendesak, misalnya kecelakaan, sakit, dan lain sebagainya. Manfaat yang kedua, kita tuh jadi terhindar dari hutang. Karena dengan menabung kita tuh kan punya uang pegangan, uang cadangan. Jadi saat kita perlu uang yang mendesak itu kita gak harus cari pinjaman keluar. Kita tinggal ambil aja uang tabungan. Dengan begitu kita tuh jadi terhindar dari yang namanya hutang. Manfaat yang ketiga itu kita jadi lebih terampil dalam mengelola keuangan. Karena saat kita terbiasa menabung, kita tuh jadi lebih disiplin, jadi lebih sabar. Karena kita tuh sering menahan diri untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Jadi keuangan kita tuh lebih teratur gitu ya teman-teman. Biasanya aku kalau nabung tuh gak disatuin gitu, jadi aku bagi-bagi per kategori, dan aku tuh punya 9 kategori tabungan. Tabungan yang pertama itu tabungan lebaran. Kenapa aku bikin tabungan lebaran? Karena mertua aku itu orang Banyumas, jadi kalau misalkan tahun depan udah bisa mudik dan suami aku pengen mudik, itu udah ada ongkosnya. Karena kan dari Bandung ke Banyumas lumayan jauh ya. Jadi aku harus nyiapin dananya dari sekarang. Tabungan yang kedua itu tabungan sekolah anak aku. Karena sekarang Hana tuh umurnya udah 3 tahun. Jadi aku udah harus mulai nabung dari sekarang untuk sekolah Hana. Tabungan yang ketiga itu tabungan ATM. Kalau misalkan sebelum gajian kira-kira aku gak banyak pengeluaran, itu pas ambil gaji aku langsung sisihin, aku langsung sisain gitu, jadi gak aku ambil semua. Tabungan yang keempat itu tabungan untuk servis dan juga pajak motor. Jadi 5 bulan sebelum bayar pajak itu aku udah nyicil sedikit-sedikit, biar nanti pas waktunya bayar pajak atau waktunya harus servis motor itu aku gak kebobolan di bulan tertentu. Jadi udah aku anggarin sebelumnya. Tabungan yang kelima itu adalah tabungan utama. Jadi aku tuh punya mimpi pengen punya rumah ya. Jadi aku tuh bikin tabungan utama ini, tapi aku jarang isi tabungan utama karena kebutuhan aku tuh masih banyak. Kecuali kalau misalkan uang sisa gaji aku dan pas suami masih agak banyak, pasti aku masukin ke tabungan utama ini. Pokoknya aku utamain kebutuhan yang lain yang lebih penting dulu. Kategori tabungan selanjutnya yaitu tabungan kurban. Karena setiap muslim itu kan pasti pengen deh untuk berkurban. Jadi seenggaknya kita tuh sisihin sedikit demi sedikit untuk berkurban. Kategori tabungan yang keenam itu adalah tabungan keinginan. Jadi aku tuh kalau misalkan pengen sesuatu akan aku tulis dulu, terus aku pertimbangkan bener-bener butuh gak. Kalau misalkan iya butuh, ya kita kumpulin sampai uangnya cukup untuk kita beliin itu. Tapi berhubung laptop di rumah aku tuh lagi rusak, jadi kalau misalkan tabungan keinginan ini udah agak banyak, mau aku gunain buat servis laptop.
Tabungan yang ke-8 itu tabungan hari tua. Kalau misalkan Allah kasih umur panjang buat aku sama suami, semoga suatu saat tabungan ini bisa sedikit membantu untuk kami. Tabungan yang terakhir itu adalah tabungan untuk bapak aku. Karena bapak aku kebutuhannya semuanya ditanggung oleh teteh dan aku. Terkadang teteh juga kan punya kebutuhan yang lain karena anaknya udah 2. Sementara aku sama teteh tuh masih kontrak, kadang juga pindah-pindah kontrakan. Jadi agak berat juga gitu. Kalau misalkan aku ada uang lebih, aku mesti sih nyisihin di tabungan bapak aku ini untuk masa depan dan untuk keperluan kedepannya buat bapak aku, biar nggak memberatkan di kebutuhan bulanan aku sama teteh. Nah, jadi itu ke-9 kategori tabungan yang aku punya. Jadi aku tuh kalau nabung nggak full segitu, disatuin enggak, jadi aku bagi-bagi ya. Karena kemarin tuh sisa uang yang aku punya dari gaji cuma 400.000, jadi aku masukin ke tabungan lebaran, tabungan sekolah anak aku, ke tabungan servis motor dan pajak motor, dan yang terakhir tabungan hari tua. Karena bulan Februari nanti itu aku mau bayar pajak, jadi aku utamain ke 4 poin ini dulu. Nah, segitu dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat dan channel aku makin berkembang. Untuk yang udah like, komen, ataupun subscribe, aku ucapin banyak banget terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang besar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.